Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Nah, mudah-mudahan urang sadayana dipapari kasehatan sareng kasalamatan. Dinten ieu dinten Jumaah Kaping 12 November 2002 hiji patepang deui sareng Ibu di pelajaran bahasa Sunda. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Sunda. Disiapkan buku paketna sareng alat tulisna. Nah, sebelum pelajaran dimulai, sebelum ngawitan ke pelajaran, sok mangga calikna sing rapi, siapkan alat tulisna, urang baca doa heula. Baca doa di dalam hati masing-masing, juga di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dinten ieu urang diajar masih pangajaran opat. Ngeunaan disiplin. Bab 4 itu tentang disiplin, jujur jeung tanggung jawab dina pagawean. Ya, artinya disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, di bab 4 ini, hari ini kita akan membahas tentang ngalarapkeun kecaprajekan. Ya, dibuka buku paket halaman 67, halaman 67. Dibuka. Ngalarapkeun kecaprajekan. Kecaprajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali boh engangna atawa wangun dasarna. Jadi kecaprajekan yaitu kata yang disebut dua kali, baik itu suku katanya ataupun kata dasarnya. Sekali lagi, kecaprajekan yaitu kecap yang disebut dua kali, baik itu suku kata ataupun kata dasarnya. Salian dirajek, engang atawa wangun dasarna, ilaharna aya oge nu ditambahan ku rarangken. Boh rarangken hareup atawa rarangken tukang. Jadi selain dirajek atau dirajek itu diulang nih ya, pengucapannya diulang. Selain dirajek suku kata atau selain diulang suku katanya atau kata dasarnya, biasanya juga ditambahkan oleh imbuhan. Entah itu dengan ditambahkan awalan atau juga ditambahkan dengan akhiran. Nah, lanjut. Nah, kecaprajekan dibagi 4. Jadi kecaprajekan itu dibagi menjadi 4. Ada kecaprajekan Dwi Purwa. Terus nu kadua kecaprajekan Dwi Madya. Nu katilu kecaprajekan Dwi Lingga. Sareng nu terakhir nyaeta kecaprajekan Trilingga. Nah, dina dinten ieu kan dibagi 4 nya kecaprajekanna. Dinten ieu urang ngabahas kecaprajekan nu kahiji nyaeta kecaprajekan Dwi Purwa. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang kecaprajekan Dwi Purwa. Perhatikan ya. Kecaprajekan Dwi Purwa.
Kecap rajekan Dewi Purwa nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku kecap asal anu di rajek ngang nu mimitina. Ini Purwa itu sama dengan mimiti atau awal pertama. Jadi maksudnya adalah kecap rajekan Dewi Purwa yaitu kecap rajekan yang dirajek ngangna nu mimiti. Jadi kecap rajekan yang dibangun oleh kata dasar, terus suku kata pertamanya diulang. Jadi suku kata pertama pada sebuah kata dasar itu diulang suku kata yang pertama, ya, suku kata yang pertama. Ya. Jadi misalkan nih ada kata dasarnya sapu. Nah, berarti suku kata yang pertamanya itu kan sa, berarti diulang menjadi sa sapu. Jadi gitu ya, seperti itu. Semoga dipahami. Sekali lagi, jadi kecap rajekan Dewi Purwa adalah kecap yang suku kata pertamanya diulang. Ya. Suku kata pertama pada kata dasar atau kecap asal yaitu diulang suku pertamanya. Nih, contoh. Ada di halaman 67. Sapu robah jadi sasapu. Nah, di situ kan ada kecap sapu. Sapu itu suku pertama atau engang nuka hiji nyaeta sa. Nah, dirajek kur kecap rajekan Dewi Purwa jadina sa sapu. Nah, suku pertama pada kata sapu itu sa, terus diulang menjadi sa sapu. Nah, sa sapu itu dinamakan dengan kecap rajekan Dewi Purwa. Nah, sudah ada pengulangan pada suku kata pertama. Nih, kalimahnya. Ami keur sasapu di buruan. Ami sedang menyapu di halaman. Itu ya, di sini sasapu termasuk ke dalam kecap rajekan Dewi Purwa. Lanjut kalimat nu kadua KB. Kumbah rubah jadi kukumbah. Nah, di situ kata dasar atau kecap asalnya yaitu kumbah. Kumbah artinya mencuci. Nah, kumbah itu suku kata pertamanya yaitu kum, ya, atau ku. Nah, dirubah menjadi ke dalam kecap rajekan Dewi Purwa yaitu kukumbah. Nah, jadi suku pertamanya itu diulang. Ingat, suku pertama yang diulang. Itu disebut dengan kecap rajekan cirinya. Kenapa disebut kecap rajekan Dewi Purwa? Ya karena itu cirinya itu adalah suku pertamanya ada pengulangan kata. Contoh kalimat. Contoh kalimatnya. Emak nuju kukumbah wadah. Emak sedang mencuci wadah, mencuci tempat, mencuci piring. Itu. Nah, kukumbah di situ termasuk ke dalam kecap rajekan Dewi Purwa karena suku kata pertamanya itu ada pengulangan kata kuku. Nah, ya, kukumbah. Jadi 2 kali. Yang ketiga. C. Di halaman 68. Beres. Robah jadi beberes. Nah, suku kata yang pertamanya itu adalah be. Nah, dirubah menjadi kecap rajekan Dewi Purwa yaitu beberes. Contoh kalimatna nyaeta samemeh balik sakola beberes heula di kelas.
sebelum pulang sekolah, maaf, beres-beres dulu di kelas. Nah, di situ kan suku pertama pada kata beberes itu adalah B. Diulang atau dirubah menjadi kecap rajekan Dwi Purwa, yaitu beberes. Nah, sekali lagi, jadi kecap rajekan Dwi Purwa itu adalah kecap rajekan anu diwangun kecap asal anu dirajek ngang mimiti. Jadi kecap rajekan Dwi Purwa yaitu kata yang dibangun oleh kata dasar, terus suku kata pertama pada kata dasar itu diulang, dirajek. Suku kata pertama ya. Suku kata pertama pada kecap asal atau pada kata dasar itu diulang. Contoh di halaman 68 latihan soal. Di situ kita kerjakan bareng-bareng saja ya. Nanti kalian tinggal salin. Ibu akan diktekan. Kalian tulis. Tanya. Nah, tanya robah jadi tatanya. Tanya, suku kata pertamanya yaitu tak. Nah, dirubah menjadi Dwi Purwa menjadi tatanya. Jadi suku kata pertama, ingat ya anak-anak, suku kata pertama yang diulang. Tanya robah jadi tatanya, kalimahna. Coba, hayo we tatanya, bari jeung teu diperhatikeun. Terus aja bertanya, tapi tidak diperhatikan. Nah, di situ ada kecap tatanya. Kalian boleh salin kalimatnya ya, Ibu diktekan ini. Terus yang kalimat B. Aya dupak. Dupak itu nyenggol. Dupak robah jadi dudupak. Nah, dupak itu kata dasarnya. Terus suku kata pertamanya yaitu du. Ya. Dirubah menjadi Dwi Purwa. Menjadi kata dudupak. Kalimahna nyaeta cing atuh tong dudupak wae. Udahlah, udah atuh ih, jangan nyenggol-nyenggol terus. Nah, di situ ada kata dudupak. Lanjut di nomor C, ayat tajong robah jadi tatajong. Tajong itu nendang. Nah, suku kata pertamanya yaitu tak. Kata dasarnya adalah tajong. Terus suku pertama dari kata tajong yaitu tak. Nah, dirubah menjadi Dwi Purwa menjadi kata tatajong. Kalimahna eta budak teh lamun lempang sok bari tatajong. Itu anak kalau jalan kaki suka sambil nendang-nendang. Itu ada kecap tatajong. Nu kade kecap bagi. Bagi merupakan kata dasar artinya membagi. Bagi robah jadi babagi. Bagi itu suku kata pertamanya yaitu ba. Kemudian dirubah menjadi Dwi Purwa, maka akan menjadi kecap babagi. Nah, suku kata pertamanya diulang. Kalimahna ari jadi jalma teh ulah pelit kudu babagi kabatur. Jadi orang itu jangan pelit, harus bisa berbagi kepada orang lain. Terus yang E. Ketrok.
ketrok robah jadi ketrok. Ketrok itu kayak yang mengetuk pintu ya, mengetuk pintu. Ketrok itu kata asal. Terus suku kata yang pertama yaitu ke. Yaitu suku kata pertama dari kecap ketrok, yaitu suku kata pertamanya adalah ke. Maka dirubah menjadi dwi purwa, kecapnya adalah ketrok. Kalimahna saha nu sok ketrok panto umlai teh. Siapa yang suka mengetuk pintu? Siapa yang suka mengetuk pintu setiap pagi? Ini kalimah tananya ya, karena ada tanda tanya. Nah, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk halaman 68 di situ Ibu sudah jelaskan, sudah kasih juga kalimahnya, semoga bisa dipahami dan juga kalimahnya kalian salin di buku paket. Nah, tapi tidak usah di-upload di GCR, kalian cukup menyalin saja kalimah ini. Jadi tidak ada tugas yang di-upload di GCR, hanya menyalin kalimat di halaman 68. Sekali lagi, hari ini kita belajar tentang kecap rajekan. Kecap rajekan tadi dibagi menjadi 4. Ada kecap rajekan dwi purwa, ada kecap rajekan dwi madya, aya kecap rajekan dwi lingga, sareng aya kecap rajekan trilingga. Nah, ayeuna dinten ieu urang ngabahas kecap rajekan dwi purwa. Dwi purwa nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku kecap asal nu dirajek ingangna nu mimiti. Nah, jadi kecap rajekan dwi purwa itu adalah kata yang suatu kata yang dibangun oleh kata dasar, kemudian suku kata pertamanya itu diulang. Ya, suku kata pertamanya itu pengucapan penulisannya diulang. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian pembelajarannya. Mohon dimaafkan. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosanana, kanggo sagala kerjasamina. Dan anak-anak, untuk yang belum mengerjakan tugas yang minggu lalu, segera untuk mengirimkan tugasnya. Untuk yang belum absen, silakan absen dulu. Dan Ibu menginfokan untuk hari Jumat depan, tanggal 19 November, insya Allah kita akan melaksanakan PH. PH-nya itu adalah bab 3 dan bab 4. Pengajaran 3 dan pengajaran 4. Untuk kisi-kisinya nanti dicantumkan di weekly plan. Itu ya nak. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.